terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena dengan begitu kita akan menjadi sebuah kekuatan untuk menopang ekonomi kita sehingga menjadi lebih berdaulat, lebih tahan semua terpaan yang tentunya bisa menjadi penghalang dalam rangka menaikkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat kita. Saat seperti ini, kemarin Biro Pusat Statistik telah mengumumkan bahwa ekonomi kita, statistik ekonomi kita mengalami kontraksi negatif sehingga hampir minus 4 yang pertumbuhan ekonomi kita. Itu bertanda sebuah perlambatan, bertanda sebuah ada permasalahan yang cukup berarti yang dapat menjadi hambatan kita dalam bagaimana mengakselerasi proses dagang, produksi, bisnis, dan suatu saat dia akan menjadi penghalang bagi aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang lain. Tetapi apakah kemarin pengumuman dari Biro Pusat Statistik itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan? Saya ingin mengatakan iya, tapi kita tidak perlu takut. Sepanjang kita punya keinginan yang kuat untuk terus melakukan soliditas ekonomi kita, membangun jaring yang baik, tidak berburuk sangka, dan sama-sama punya fokus usaha yang baik dengan mengedepankan lebih kepada kedaulatan masyarakat kita yang berusaha secara mandiri di tengah-tengah kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentunya menjadi dasar yang kuat bagi ekonomi kita. Jumlah UMKM tentu jauh lebih banyak dibanding usaha besar. Jadi kalau kita memperkuat UMKM, maka kita akan memperkuat fondasi ekonomi kita. Kita memperkuat sesuatu yang akan menopang hidup kita. Untuk itu tidak hanya kepedulian, tidak hanya memberi modal, tidak hanya memberi support pikiran, tetapi kita harus merasakan bagaimana kita sama-sama dengan UMKM itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tidak perlu mereka pejuang-pejuang usaha yang gigih. Mereka bukan pengemis, mereka bukan kaleng-kaleng, mereka bukan cemen, bukan. Mereka punya konsepsi, mereka punya visi, mereka punya target dengan gaya dan pola mereka sendiri. Dan saya yakin itu bisa menjadi standar-standar kita ke depan, membuat sesuatu itu menjadi lebih baik. Saya meyakini bahwa
pengumuman kemarin yang mengarah kepada resesi akan menjadi peluang tersendiri bagi UMKM kita untuk dia berproses. Saya yakin dengan itu kita akan membuat UMKM kita jauh lebih maju. Oke, kita break dulu sebentar dan kita ketemu setelah yang satu ini. Untukmu, kau yang di hatiku, sebuah lagu tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, nyata rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, semesta cinta untukmu. Genggam erat kasihku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya selamanya, semesta semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya selamanya, semesta cinta selamanya,
Ya, kita kembali lagi dalam segmen yang berikut setelah kita break. Dan tadi kita udah bicara bahwa kalau mau kuat dari hasil pengumuman kemarin yang mengatakan kita terkonstruksi sampai dengan -4 pertumbuhan ekonomi kita, maka yang harus kita perkuat adalah fondasi ekonomi kita. Fondasi ekonomi kita adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama yang berkait dengan produksi sumber daya alam. Pernah dulu krisis tahun 98 dan Sulawesi Selatan tidak merasa krisis pada saat itu. Kenapa? Karena malah dia mengekspor. Ekspornya adalah beras, tanaman pangan, dan yang bersifat material udang, ikan, ya. Jadi kadang-kadang resesi itu kalau kita pintar mencari jalan keluarnya, dia malah sebuah challenge, sebuah harapan untuk lebih baik. Dan kalau dilihat kemarin yang paling survive 16,5% itu pertanian. Memang ya mau resesi mau tidak orang butuh makan, Pak. Ya. Yang resesi itu yang tidak makan, jasa-jasa yang tidak membuatkan orang hidup itu bisa kena lebih kuat. Tapi ya itu urusan ke depan. Yang penting kita harus survive kan fondasi kita yaitu UMKM. Namun sebelum saya bicara dengan Sayuri, produk inovasi sayuran instan segar dan higienis, kita melihat bagaimana produk Sayuri ini bisa membuat pengeluaran rumah tangga kita jauh lebih efisien. Cara kerjanya sayur produk ini membuat kita tidak butuh lagi sesuatu yang pokoknya sebentar aja nanti dijelaskan oleh yang punya gitu. Sebelumnya saya mau membaca beberapa komen dari pemirsa Kata None. Ada Ricardo Piu Piu lama ya, bikin kopinya buat lama. Laura Channel TV, iya Pak, oke Pak, sip. Muhammad Asri, mantap Pak None, terima kasih. Edi Sumardi, ini acara selalu saya tunggu-tunggu. Ya, saya juga kadang punya teman yang menunggu ini nontonnya pakai headset warna kuning kadang-kadang. Rio Cardo Piu Piu, Kakak Opi, Nasar Nasrudin, salam pangan. Rusman Arif, mantap sayur instan siap masak Sayuri. Abdiwan Muhammad, Sayuri sayurnya negara Republik Indonesia. Ini gara-gara 17-an kali ini Pak Abdiwan ini menghubungkan Sayuri dengan nasionalisme ya. Oke, itu di YouTube. Nah, di Facebook ada Andi Yani Indra, Anda Yani Indra, Assalamualaikum. Fikri Fausan. Oke, kita langsung aja. Saya panggil siapa nih? Nofri, Pak. Nofri. Saja. Apa hubungannya Sayuri dengan Nofri? Sebenarnya sih Sayuri ini produknya usaha yang kami buat berdua, jadi bukan cuma saya sendiri. Jadi saya bergabung dengan seorang kawan waktu masih kuliah. Jadi setelah kuliah kita punya kesibukan masing-masing, tapi kayaknya merasa jenuh juga dengan pekerjaan. Jadi kita coba berwirausaha, cari ide usaha apa yang bisa kita buat. Makanya terbentuklah ini. Ini semenjak kuliah? Setelahnya. Jadi setelah kuliah kita teman saya kerja di perusahaan swasta. Saya sendiri punya pekerjaan lain. Tapi sepertinya agak jenuh juga kalau misalnya
rutinitas seperti itu yang kita lakukan. Makanya kita berpikir inovasi apa yang kita mau bikin. Kita kan masih muda. Jadi jiwa-jiwa muda itu selalu mau berinovasi. Gitu ya, sama dong. Lanjut. Dulu berkawan, Iya, dua, kemudian jenuh dengan pekerjaan formal ya. Formal, Nah, terlalu terus formal. side job menjadi membuat usaha sayuri. sampingan ya. Iya, sampingan. Nah, sekarang menjadi utama. Kalau teman jadi utama, kalau saya kayaknya sulit menjadi utama. Kenapa? Karena terikat. Kalau saya sebenarnya backgroundnya itu sebagai pegawai negeri. Jadi ini bisa dibilang salah satu bentuk aktualisasi saya karena mau karena jiwa saya juga itu agak sulit kalau misalnya terlalu monoton. Aktivitas saya terlalu monoton. Jadi cari kesibukan yang lain. Jadi pekerjaan formalnya ASN nih. ASN. Ya, terus menambah dengan usaha wira swasta. Iya. Berani nggak meninggalkan? Nanti dilihat. Kalau memang ini menjanjikan, kenapa tidak? Iya, kan ASN biasa-biasa aja. Itu aja Pagi, siang, sore, pulang. tiap hari, besok Besok begitu lagi. tahun depan begitu lagi. Kalau ini kan pasti ada tantangannya ya. Pasti ada tantangan. Sekarang pertanyaan saya, Anda menjadi karyawan dengan menjadi pengusaha, apa bedanya? Sangat beda, Pak. Karena misalnya kalau di karyawan kan jelas bahwa kita harus mengikuti instruksi, mengikuti aturan. Kalau menjadi wira swasta kan kita lebih fleksibel. Bahkan kalau ini kita harus yang memanajemen diri sendiri, bahkan memanajemen orang lain. Karena kan alhamdulillah UKM ini di masa-masa pandemi ketika beberapa orang yang harus di PHK, justru kami mempekerjakan orang. Luar biasa ya. Iya. Jadi justru kami mempekerjakan orang, memanggil beberapa kawan gabung untuk bekerja di sini. Kalau bisa tahu ASN-nya di bidang apa? Salah satu kementerian di Vertikal ya, vertikal. kementerian ya, salah satu. Bukan di dinas pemakaman ya? Bukan, Pak. Nah, kalau begitu, kalau kawannya fokus. Sekarang fokus. Dulu dia di perusahaan cuman resign, dia sekarang yang lebih fokus. Kalau gaji Anda dengan omset yang UMKM ini Kalau saat ini belum. halal mana maksud saya? Insya Allah halal dua-dua, Pak. Halal dua-dua ya. Itu. Kalau berarti Anda masih muda. Kalau saya lihat-lihat ini Anda paling tinggi pangkat Anda 3B, 3C ya. Masih baru, Pak, 3A. Oh, masih 3A. Wah, ya masih baru. Terus ini betul-betul Anda punya inovasi berarti. Iya. Ini kalau Anda jalan dua terus antara ASN dan usaha ini, mungkin Anda salah satu orang terkaya di Makassar gitu karena Amin. dua sumber penghasilan. Dua sumber penghasilan. Iya. Kalau begitu, apa latar belakang kenapa usaha ini Sayuri? Sayuri, kenapa kita ambil produk sayur olahan? Jadi sebenarnya kita lihat kondisi ini, ibu-ibu, kondisi masyarakat kota Makassar yang sibuk. Jadi kan ini perkotaan. Jadi yang bekerja itu bukan cuman laki-laki, perempuan pun banyak. Tapi jiwa untuk tetap mau memasak, mau membuat masakan untuk anak, untuk keluarga itu tetap besar. Nah, di situ kita lihat bahwa Itu peluang. itu peluang yang ini harus kita manfaatkan. Karena kesibukan orang, jadi kita buat sesuatu yang lebih praktis tapi tetap menyenangkan bagi ibu-ibu perempuan. Dengan hobinya dia lebih
simple, Simple. melaksanakan hobinya ya. Iya. Terus apa kelebihannya gitu? Apa kelebihannya? Itu kan motivasi untuknya. Kelebihan produk Anda sendiri apa nih? Pertama, saya bisa bilang awalnya ini sangat jarang yang ada di Makassar. Bahkan kalau kita cari, mungkin cuma ada 1-2. Kalau di luar mungkin sudah ada beberapa di luar di daerah Jawa. Kalau saya sih baru lihat nih. Baru lihat ya, Bang? Baru lihat. Baru pertama lihat yang Iya. olahan seperti Tanya aja pemirsa, pasti baru lihat. Jadi ini sebenarnya praktis, higienis. Jadi ibu-ibu itu ndak repot lagi harus memotong-motong sayur, masak-masak, motong-motong, cuci-cuci. Jadi kelebihannya itu ini kita praktis dan higienis. Jadi yang kita tawarkan kepada orang praktis dan kehigienisannya. Jadi sudah lengkap, menunya sudah lengkap dengan bumbunya. Jadi pesan, datang sayurnya datang, langsung dimasak, langsung diolah, nggak perlu repot lagi. Pemirsa, saya agak terkesima dengan produk ini karena ini kalau kita lebih dalam, ini bisa menjadi sebuah tren lifestyle baru di mana kita tidak perlu asisten dapur lagi. Kita sisa beli sayuri, beli ikan bandeng presto, beli rice cooker aja kita bisa lakukan sendiri. Ya. Dan ini cukup menghemat banyak. Kita malah kalau ini terus berkembang, suatu saat sayur ini buat juga produk lauk, bisa jadi kita tidak perlu pisau lagi karena sudah dipotongkan. Ya. Dipotongkan. Jadi ini maksud saya, Anda telah memikirkan sesuatu yang bisa di luar ekspektasi banyak orang dan membuat norma baru itu, dan bisa menjadi cara baru hidup ke depan, gaya baru untuk hidup ke depan. Memang cocok Anda jadi ASN memang. Beri. Jadi ini apa sayur-sayur apa aja yang sebenarnya sih kalau kita sudah punya 28 produk sayur menu. Cuman kita di sini bawa 8. Ini ada sayur capcay. Ini sayur capcay. Di sini sudah ada kol, sawi putih, wortel, tomat, sawi hijau, kembang kol, dan bumbu-bumbu dasar lainnya. Jadi kalau misalnya mau dimasak, tinggal kita buka bungkusnya, tumbuk lombok, sudah dimasak, langsung ditumis. Sama kalau misalnya ini sayur asam hampir sama. Yang ini yang lebih praktis lagi, sayur urap. Jadi kan banyak juga yang doyan makan sayur urap. Yang paling praktis memang sayur urap ini. Jadi kita tinggal panaskan paling 2-3 menit kan, terus dicampur karena bumbunya sudah ada lengkap di sini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi harus beli kangkung, beli kacang panjang dan sebagainya. Semua sudah lengkap dalam satu produk. Jadi kalau misalnya orang tidak perlu stok banyak sayur disimpan di kulkas, justru jadi terbuang karena rusak. Ini satu kali pesan, kita antarkan, bisa langsung diolah. Ya, pemirsa, ada 28 produk seperti begini. Produk yang praktis ya, nggak perlu kita potong-potong, nggak perlu lagi belanja-belanja, dibelanjain, dipotongin, dicuciin, di packaging. Ada 28. Kalau 1 bulan dia 30 hari, satu produk 1 hari kita masak, sayur kita berbeda-beda. Saya punya teman, kadang-kadang sayurnya 2 hari itu aja terus. Itu. Nah, jadi kalau ini 28 hari ya 2 harinya makan di luar lah, supaya UMKM lain lebih hidup juga. Lebih hidup. Nah,
Tetapi kalau mau praktis, 28 produk Anda beli, taruh di kulkas, sisa ambil, celupin di panci, jadi deh sayur. Gitu. Sehat lagi. Jadi kita pastikan pasti orang di rumah makan sayur. Gitu. Terus sampai ada nggak expire date-nya nih? Berapa hari? Pasti ada, Bang. Pasti ada ya? Kalau ini kan di mana-mana pasti sayur punya masa rusak. Kalau rusak, kalau kita recommended-nya sih sayurnya kita itu bertahan 2-3 hari. Karena kan kita sudah cuci, sudah potong, jadi pasti akan berkurang. Makanya kita selalu sampaikan bahwa pesannya itu sesuai kebutuhan. Gitu ya. Dan kalau begitu udah pastikan bahwa ini sayur capcay, ini sayur urap ya. Ada nggak fasilitas lain yang bisa diberikan? Kalau kita sekaligus, jadi kalau misalnya pesan itu kita sudah langsung antar ke rumah. Kita langsung antar ke rumah, tinggal disampaikan alamatnya di mana. Kalau misalnya kurang jelas, ya minta dikirimkan alamat via Google, kan Maps. Kalau sekarang ini kita karena daerahnya kami di daerah Pacarakang, itu kami free pengantaran untuk daerah Tamalan Raya dengan Birengkanaya, yang area dekat. Free ongkir. Saya kira free pengantaran, berarti nggak diantar-antar. Free ongkir. Free ongkir ya. Free ongkir. Di luar itu kita kenakan biaya pengantaran, cuman lebih murah dari lebih murah dari ojol dan sebagainya. Ya gitu. Lebih murah dari yang lain ya. Iya. Di antar biaya pengantarannya. Terus ini organik atau kimia nih? Campuran udah ada kimianya nggak? Kita sebenarnya punya kebunnya itu hidroponik. Cuman kita kerjasama dengan teman, kebetulan teman yang satu itu punya kakaknya itu punya bapak. kakak dia punya kakak itu bergelut di bidang hidroponik. Jadi sebagian sayurnya kami itu ditanam hidroponik sebagian. Yang lainnya itu mau tidak mau kita harus tetap ambil di pasar, karena kan kita saling menghidupkan. Jadi kami tetap ngambil dari petani. Beberapa seperti jamur kan kita punya rekanan juga. Intinya ini kurang pestisida dan kimianya ya. Dia lebih natural, lebih organik, karena dia sebagian besar dari hidroponik kebun sendiri. Luar biasa. Berapa satu hari Anda bisa produksi? Kalau produksi itu karena kan kami baru kami berjalan 3 bulan lebih, baru jalan 4 bulan, itu rata-ratanya 20-25 kalau dirata-ratakan. Biasanya kami orderan minimal itu 20, maksimal itu 40 per hari. Banyak ya? Sudah banyak yang makan sayur, Bang. Pantas sebagian besar orang Pacarakang saya lihat udah sehat-sehat semua. Ya. Kalau ini capcay berapa harganya? Harganya kita sebenarnya tidak terlalu mahal. Kalau kisaran harganya itu mulai dari 9 sampai 13.000. Untuk capcay sendiri itu kita kasih harga tidak mahal, 12.000 dengan komposisi sebesar begini. Hanya 12.000. Iya. Wah, pemirsa, 12.000 Ces. Ini sudah bisa 1 minggu makan sayur. Kalau makan satu sendok ya. Ini lengkap nih, sampai bawang. Bawang saja mahal sekarang. Cabai juga mahal. Ini lengkap, bawang merah, bawang putih, cabai. Lengkap nih.
Kalau saya lihat ini bisa 2 hari nih, 12.000. Ini dalam rangka resesi, beli inilah, ya. Ini kalau mau beli sudah ada tertulis WhatsApp-nya, tertulis itu, walaupun agak dihalangi, ya. Ini mau nggak? Saya lagi buat marketplace nih, mau nggak gabung di marketplace saya? Bisa bang, nanti Marketplace saya itu gratis, nggak ada sharing profit, nggak sama marketplace yang lain. marketplace punya raksasa. Kita David and Goliath aja, kecil-kecil, tapi menghidupkan. Nah, kalau di marketplace saya ini yang punya beban itu share profitnya ada, dan dia bisa gitu mengurangi harga yang ada di sini. Itu dari kalau yang lain berapa harganya? Ini 12.000. Yang paling murah yang mana nih? Yang paling murah ini bang, yang paling umum kan kita ada sayur bayam. Sayur bayam itu 10.000. Ini 10.000. Ini sayur bayam. Kalau Anda makan 1 hari ini, besok Anda berubah jadi Popeye. Karena ada jagung 10.000 ya? Iya. Jagung sekarang berapa ribu? 3.000. Ini tomat 1.000. Bawang putih, bawang merah, packaging murah nih. Sayur bayam ini hanya 10.000 dan banyak, lebar lagi, sehat gitu. Oke, kita akan bincang kembali setelah saya menghubungi dulu adalah salah seorang UMKM. Kita coba bincang-bincang, mendengar kabarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mama Satria, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak. Pak Noni apa kabar? Alhamdulillah baik-baik juga. Kemarin saya jalan-jalan Bu di Minasaupa. Banyak yang kenal ternyata Mama Satria ini di daerah Minasaupa. Sudah terkenal sekali Mama Satria ini. Bagaimana nih? Terima kasih banyak Pak. Itu kan atas nama adanya UKM dan Tribun Timur yang memperkenalkan masakan Mama Satria. Ya. Akhirnya bisa dikenal di daerah-daerah Pak. Iya. Serius ini Bu, saya ndak kompai Ki. Banyak sekali yang kenal Ki, dan banyak yang bilang makanan tak enak gitu. Bagaimana sekarang pemesanan banyak Ji? Bertambah banyak atau bagaimana Bu? Ya Alhamdulillah, syukur bertambah Pak, sangat bertambah sekali. Hari Sabtu itu ada pesanan sate sekitar 1.000 tusuk dan kondro 1 ekor. 1.000 tusuk sate Bu? Hari Senin, iya. Banyaknya itu. Hari Senin juga ada. Hari Senin jam 10 pagi Pak juga ada. Ada juga orang pesan kondros 1 ekor sapi ya? Ya, 1 ekor sapi. Jadi sapinya juga beli sama kita. Akhirnya dibuatkan kondronya, dimasakkan kondronya 1 ekor. Oh gitu. Kalau pisang hijau tak bagaimana Bu? Banyak yang pesan juga? Banyak sekali Pak yang pesan pisang hijau. Kayaknya favorit itu pisang hijau Pak. Pisang hijau ya. Ini rata-rata teman di studio
rindu sekali sama makanannya Mama Satria. Makanya kita rencana ini malam mau pesan 6 porsi coto, 6 porsi pisang hijau Mama Satria. Tapi nanti dihubungi Ki, ditaruh di mana? Apakah diantar di rumahnya atau di lampu merah saja? Tidak, kalau disimpan di lampu merah kayaknya tidak ada etika kalau begitu. Lebih baik langsung saja. Oh, langsung saja. Iya Bu, nanti kita ditelepon. Alhamdulillah Bu, kita ini sekarang ada anak muda yang saya temani ngobrol, namanya Nofri. Dia jual ini Bu, sayur-sayur itu. Mau bertanya sama Mama Satria? Selamat malam Mama Satria. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, saya kan masih baru juga di sini. Mungkin Mama Satria bisa sharing sama kita kiat-kiatnya atau bagaimana hasil dari podcast di Tribun Timur. Berapa omset kenaikannya? Selama saya pernah diundang di Tribun Timur, itu sangat membantu sekali anunya. Halo? Yeah. Sangat membantu ya Bu ya. Halo? Yeah. Putus. Halo? Ya. Halo? Jaringan. Ya. Oke, Mama Satria tadi sudah dijawab juga pada intinya ya, sudah paham. Mama Satria, kami di sini dan seluruh pemirsa mendoakan Mama Satria supaya tetap sehat, produknya tetap laku dan kualitasnya semakin meningkat terus. Anaknya mana Bu yang itu hari? Yang masih di luar lagi meeting mungkin Pak. Oh, lagi meeting. Lagi belum ada. Cuma tadi dia kabari bahwa Mama siap-siap, katanya Pak None mau ini. Mau live lagi sama Mama. Iya. Iya Bu, terima kasih Mama Satria atas kesempatannya, dan suatu saat kita nanti ketemu lagi berbincang banyak tentang bagaimana ke depan kuliner Makassar itu menjadi sesuatu yang lebih baik di kota ini. Terima kasih Mama Satria, mohon maaf kalau ada yang mengganggu. Salam bagi keluarga, semoga sehat selalu. Ya. Amin. Kami juga dari saya pribadi, dari Masakan Mama Satria, sangat berterima kasih kepada Tribun Timur dan kepada UKM yang sangat membantu. Ini kan akhirnya Masakan Mama Satria bisa dikenal di mana-mana, Pak. Oh iya Bu. Iya, terima kasih. Jaga imunta Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi Mama Satria yang telah memberikan testimoni bahwa setelah podcast di Kata None bersama Tribun Timur ada peningkatan omset. Malah kemarin dulu ada yang pesan sate 1.000, ada yang pesan kontrol 1 ekor sapi. Saya juga baru kali ini dapat cerita orang pesan kontrol 1 ekor sapi. Setahu saya pesan kontrol 1 piring, 1 ekor sapi ya. Tapi itulah kelebihan dari acara ini. Kita tidak punya tendensi apa-apa. Jadi yang berpikir bahwa ini ada tendensi politik, jangan kau pikir macam-macam. Jaga imunmu saja. Nah, ini benar-benar hati nurani kami untuk membangun kekuatan yang lebih fundamental, yaitu sama
orang Bugis, Makassar, Toraja, Mandar untuk membangun ekonomi kita, solidaritas antara kita. Selalu saya bilang bos bahwa kalau beli kok gula ya di tetanggamu, kalau kau mau beli sayur disayuri mau. Jangan mau kok di retail yang jauh-jauh, yang akhirnya dapat parkir, dapat apa, parkirnya juga untuk mereka. Itu. Kalau ini kan diantarkan kok lagi di sekitar daya, tidak pakai ongkir lagi. Ya, datangnya kalau tak 4 jam baru datang. Tetapi paling tidak ada fasilitas, dan kalau Anda membeli itu berarti membangun solidaritas di antara sesama Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan semuanya. Itu yang mungkin kita akan bincangkan, dan tadi sebentar kita bincang lagi sebelum masuk di segmen ketiga. Banyak nih komen. Abdiwan Muhammad, kembalikan Mama Satria dengan baju warna-warninya. Waduh, maksud lo itu. Irwan Ahmad, temanku itu Pak, sukses selalu buat keduanya. Maksudnya Irwan Ahmad teman sama Nofri ya. Oh iya. Ya. Berarti Anda salah satu yang memberi kontribusi dia menjadi baik karena berteman dengan Anda. Mudah-mudahan Anda tidak menjadi pengaruh yang buruk. Itu. Nia Priwati Nurwan, mantap sayuri. Kisah Irawan, tapi ini fresh nggak Pak? Diterimanya sama warga? Jawab Pak, langsung. Iya, kalau fresh pasti sayurnya ini segar, karena sayur kita proses ketika orderan masuk, jadi pesanan masuk. Itu juga supaya menjaga daya tahannya sayur. Jadi kalau misalnya dipesan, baru kita proses, kita potong, kita bersihkan itu. Jadi kalau misalnya freshnya, insya Allah tetap segar, tetap bersih, tetap praktis. Oke. Ahmad Fadullah Fanani, mantal memang sayur instannya. Mantal itu apa ya? Mantap. Mantap bantal. Mantap betul ya. Julio 12, sayuri siap masak. Mantap Pak. Nur Fajriani Ririn, kayaknya biasa banget nih namanya. Minta ke satu sayur tak. Capek juga menjawab, membaca ini ya tiap hari. Ahmad Abdul Fanani, freshnya enak banget. Sahyadi, cakepnya ownernya sayuri. Wah, ini membuatnya tidak nyaman nih pernyataan. Ada 2 di sini, yang mana yang mantap? Gitu. Yang cakep, ownernya atau hostnya? Vivi Alivionita, sayuri mantap, selalu puas dengan sayurnya. Ya, Yusuf Samura, Abang Tanpam. Hairil Anwar, mantap Kak Nov dan Kak Rusman. Kak None juga. Itu. Jangan salah saya lah Hairil. Jangan hanya 2, 3. Nov, Rusman, dan None. Nanti kita buat band namanya Nov Rusne. Reza Samsuri, kelebihannya produknya bisa diantarkan langsung sama owner tampannya. Ini Reza, Anda sehat gitu ya. Aduh, jangan sakit, mungkin lagi sakit nih Rezanya. Vin Kamasi, Arfa mau, ya gampang, dia bawa pulang, tukar dengan mangga. Vin ini harus menukar dengan mangga. Mana lagi? Rea Rasid, Pak None, terima kasih kesempatannya untuk Mama Satria. Ya, makasih Rea. Sehat selalu. Muhammad Daud, andalan saya ini Pak, masakan Mama Satria. Andalan kita semua. Ayu Rahayu, sayuri andalannya Mama. Sukses terus sayuri. Nilam Guest House, terima kasih menciptakan coto yang enak.
Muhammad Ismail Sofian, kakak Nofri. Aduh, banyak orang tidak sehat kayaknya nih. Sehat ya? Sehat, Pak. Edi Sumardi, kembalikan Mama Satria ke studio Tribun Timur. Ini agak nih, provokatif juga ini. Rifa Rasid M, terima kasih telah menciptakan sate yang enak gitu. Ini kayak ada demonstrasi di sekitar kita nih. Rifai Rasid, andalan sekali itu Pak sate masakan Mama. Nilam Guest House, aneh bin ajaib sate ekor sapi bikin kontrol. Siapa yang mau mukbang? Jangan maju yang ada kolesterolnya karena enak sekali kontrolnya Mama Satria. Mapagaru, makan sayur deh biar gagah kayak Nofri. Kok ini menjadi persoalan body ya? Aduh, mudah-mudahan sehat semua. Mantap tawa sayuri, salam dari Poncel. Nur Fajrin Ririn, apa nama sosmednya semua ini Sayuri Pak? Apa nama sosmednya? Kalau Ini orang kritis nih yang meminta. kalau di sosmed itu kita ada 2. Di Instagram silakan di follow @sayuri_instan. Kalau di Facebook itu Sayuri. Itu ada 2. Jadi ada di Instagram. Kalau mau pesan bisa langsung WA di admin kami di 085 299 705 007. Ini 0821 45 04 305. Itu WhatsApp ya. WhatsApp. Ya. Heri Wahyu, Nur Fajr ini sudah cukup ya informasinya. Heri Wahyu Heri hadir dari Aceh. Oke, selamat. Mr. Sulkifli, jangan pikir macam-macam, sukses bro. Makasih. Taufik Muhammad, adakah juga sagu di sayuri? Ada nggak? Tidak ada Pak, belum. Belum. Nanti produk ke-29 itu. Ke-29. Kapue channel sayuri, sayur dari Nofri. Sayuri, sayur dari Nofri. Emang begitu singkatannya? Bukan Pak. Sayur instan. Sayuri, sayur instan. Oh, ini singkatan Kapue cocologi. Ilmu cocologi juga. Kapau-pau juga. Gitu. Iksan Wahidin, banyak jitogenya? Banyak togenya. Oke, itu tadi komen-komen yang kita jawab dari itu, dan kita akan lanjut pembicaraan setelah break yang satu ini, dan kita akan memberi pertanyaan kuis untuk pemirsa jawab walaupun pertanyaannya tidak normatif. Kita beri dulu dengan yang satu ini. Hadir bersamaku, kau teman di hatiku, di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu.
Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu, jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Ya, kita kembali lagi di segmen yang berikut dalam program Kata None, masih dengan Nofri, produk sayuri, sayur inovasi, instan segar dan higienis. Sebelum saya bincang dengan Nofri, ada pertanyaan kuis nih. Sandal apa yang disukai banyak orang, ya? Ada komen dari Lili Tamsil, titip sayurnya sama kru Tete Kodong. 1 minggu mah ndak makan sayur, please. Kak None, nah, cus Kak. Iya, ya. Akan dititip sayurnya semuanya, Bu Lili, semuanya kita akan titip. Duluan Ki menjawab. Nov, ini kira-kira kedepannya maunya Nofri dengan sayur ini jadi apa? Pengembangannya Bang. Sebenarnya sih kalau pengembangannya kita sudah pikir dari awal terbentuknya ini, cita-citanya kami pasti kasih mau dibesarkan, sayurnya dibesarkan. Terus yang kedua, kita mau bukan sekedar sayur nantinya, cuman kebutuhan masak ibu di rumah.
dan lebih fokusnya juga nanti dari pribadi saya punya pikiran buat sayur yang khusus untuk anak-anak, bayi dan balita, karena itu sangat dibutuhkan sama ibu-ibu. Ya, benar. Karena kan Daripada kita iya meremas-remas. harus meremas sendiri, blender sendiri atau jadi kan itu yang kita pikirkan. Jadi Sudah punya, bagaimana? ini Nov sudah berumah tangga? Belum. Belum, cuman berpikir ke situ. Berpikir untuk ciptakan menu untuk anak. Karena terinspirasi dari teman-teman kan yang sudah berumah tangga. Biasa dia untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak itu repot harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi mimpinya kayak gimana Nov dengan sayur ini? Apakah tiba-tiba nggak mimpi Novri ini membuat sayur itu kayak outlet besar, fresh market gitu ya? Kalau sampai situ belum. Cuman kita saya berpikir bahwa di sayur ini terkenal bukan cuman di Makassar. Sayur ini kalau bisa punya cabang di daerah lain. Jadi seperti ada, kalau mungkin semua sudah tahu kayak sayur box. Sayur box itu sudah terkenal se-Indonesia, yang awalnya cuman ada di Jakarta terus merambah sampai dia bisa mengirim sampai seluruh Indonesia. Kita juga sebenarnya berpikirnya sampai segitu, punya cabang dan bisa memproduksi ini bukan cuman untuk warga Kota Makassar, bahkan keluar. Gitu. Oke, pemenangnya dari jawaban sandal apa yang disukai banyak orang, jawabannya adalah sandal terasi. Sandal terasi. Pemenangnya adalah dari FB Muhammad Dahlan. Aduh, kecewa kayaknya. Muhammad Dahlan. Kita punya standar menentukan pemenang, ada jejak digitalnya, malah ada kita punya alat yang tidak ada di lembaga lain untuk menenangkan siapa yang pertama menjawab. Abdi ASK lama bawa nanti Udin yang bawa ke rumahnya Bunda Lili. Kambi Lili Tamsil, Udin siapa? Udin Kondro. Muhammad Amri Hamifid, Kakak Novriji, Suhartini Harti, sukses terus sayuri. Ini Suhartini Harti kenal nggak? Suhartini Harti kayaknya teman. Cakep nggak dia? Cewek dia. Oh, cewek. Bukan calon, bukan ya? Teman ya. Kerja di mana dia? Dia juga punya usaha. Kalau ini dia punya usaha laundry di ya? sini. Iya. Gitu ya. Andi Radeng selalu puas dengan sayuri, selalu menyajikan sayur fresh, sangat membantu pada kondisi pandemi ini tanpa perlu lagi ke pasar. Sayuri sukses selalu. Ya, saya sepakat dengan statement Andi Radeng ini soal produk sayuri. Kita nggak perlu lagi ke pasar. Jadi kalau adaptasi kebiasaan baru, harusnya pasar begini nih, supaya kita nggak kena COVID, tidak jadi klaster pasar, yang ada klaster sayuri. Itu. Nah, pertanyaan kedua, siap-siap, jangan menyerah. Tetap. Mengapa polisi tidak menilang supir truk yang berhenti di tanda larangan? Kenapa polisi tidak menilang supir truk yang berhenti di tanda larangan? Oke, Nov,
sekarang selain berdua ada karyawan nggak? Ada Berapa orang? 3 orang. Wih, luar biasa ya. Kalau kita ini kan karena kesibukan juga, jadi dari awal memang yang saya bilang tadi, dalam masa pandemi karena orang-orang melakukan karyawannya dipecat atau ini, kita malah mempekerjakan orang, merekrut orang langsung 3 orang. Jadi dari awal, starting awal memang kita sudah kita butuh 3 karyawan untuk menjalankan usaha ini. Satu bagian admin, yang satu bagian pengantaran, satu bagian processing. Jadi 3 itu yang penting. Pertanyaannya, ini modal dari mana nih? Kalau modal berdua, jadi yang teman tadi kita berdua patungan, jadi kita sudah hitung. Jadi sebenarnya usaha ini sudah terpikirkan sejak November 2019. Cuman karena kita agak sulit karena belum ada contoh, belum ada, kita masih berpikir masih meraba usaha ini nanti jalannya gimana. Jadi kita lakukan riset, mulai dari riset untuk penyimpanan, riset untuk metode penyimpanan, daya tahan sayur, itu kita semua riset sampai packingan apa yang bagus dan cocok untuk sayur ini, yang penampilannya tetap menarik itu. Jadi kita semua tetap riset semua ini. Nanti pada awalnya sih sempat ragu karena tiba-tiba muncul pandemi. Cuman dengan Bismillah, akhirnya kita tetap berani lakukan buka sayuri di masa-masa ketika orang sulit. Kami tetap optimis untuk membesarkan sayuri. Modalnya itu modal sendiri ya, modal berdua. Tidak terpikirkan modal perbankan apa enggak? Kalau perbankan enggak, Bang. Kalau perbankan enggak. Kalau sebenarnya sih kita berpikir, karena kan masa ini kalau kita lihat pemerintahan sekarang kan lebih meningkatkan UMKM. Jadi biasa juga dengar dana UMKM dan sebagainya. Sebenarnya kita buruh yang itu. Sempat ada bantuan pemerintah untuk meningkatkan UMKM, cuman sampai saat ini kayaknya belum. Kita coba cari informasi, coba cari informasi, coba mengajukan, cuman belum sampai, mungkin belum, bahkan emailnya sempat dikirim belum ada balasan kayak gitu. Jadi belum ada sama sekali, masih pure dananya dari kami berdua. Bagi pemerintah yang telah menyatakan membantu UMKM, tolong dibantu nih sayuri ya. Beliau membutuhkan support di masa-masa seperti ini supaya uang rakyat yang menjadi bantuan itu juga tepat sasaran. Ini bagus Pak, bos-bos, bagus nih dia punya ya. Jadi mengapa tidak menilang sopir truk yang berhenti di tanda larangan? Karena sedang jalan kaki ya. Yang menjawab benar di FB adalah Andayani Indah. Andayani Indah. Patapari Uleng, bukan cuman ibu-ibu, anak kos juga senang dengan adanya sayuri. Sukses terus Ki Kanov, ya dik ya. Patapari Uleng, ini kayaknya orang Sunda nih. Patapari Uleng. Terus pertanyaan berikut, pedagang apa yang punya sepatu banyak? Pedagang apa yang punya sepatu banyak? Ya, ini Pak Nofri, kalau pada akhirnya apa harapan Bapak Pak Nofri ini terhadap usaha-usaha seperti ini ke depannya?
harapannya sih kalau kita sebisa mungkin UMKM itu harus ditingkatkan karena perekonomian lahir itu pasti dari bawah. Jadi ekonomi masyarakat kuat, pasti perekonomian yang di atas juga kuat. Jadi kita coba berusaha untuk tingkatkan. Di atas itu maksudnya apa? Kayak apa tuh? Ini kalau misalnya kan perekonomian di tingkat pusat atau apa itu. Kalau yang jelas kalau misalnya masyarakatnya sejahtera pasti semua ikut senang juga. Itu ya. Jadi terus apa hambatan menjadi UMKM khususnya dalam produk sayuran ini? Kalau sayuran, kalau kendalanya kami di sayur ini sebenarnya ini harga yang fluktuatif. Kita tahu kan kalau misalnya yang Bang None tadi bilang harga bawang, harga tomat dan sebagainya kan, itu sebenarnya kalau di pasar itu fluktuatif, kadang turun, kadang naik. Tapi kita harus tetap konsisten. Produknya kami kita tetap konsisten. Harga konsisten. Tiba-tiba bawang naik 60.000 sampai 70.000, kita tetap harganya sama. Kalau turun, alhamdulillah kita tetap harganya tetap sama. Gitu. Jadi kayak istilahnya subsidi silang. Kalau harga naik ya banter-banternya untungnya berapa, kalau misalnya harga turun ya tetap dapat juga gitu. Ya, jadi kelihatannya hambatannya adalah ada apa ya? Anda menjual fixed rate sementara harga bahan baku Anda dia fleksibel ya? Fleksibel, fluktuatif. Pernah nggak rugi dengan selisih itu? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah belum. Kalau hitung-hitungannya kami setelah pengeluaran bahan dengan ininya belum. Cuman kan kadang dapat untung tipis atau istilahnya jalan di tempat. Kadang seperti itu. Karena kan apalagi kemarin menjelang Idul Fitri kan semua barang-barang naik, bahan-bahan naik itu. Pada masa-masa seperti itu. Oke, Pak. Tadi pemirsa Nofri bilang harga produksinya dia rate-nya sama, tapi harga bahan bakunya fluktuatif. Ini juga harus menjadi pikiran kita. Negara harus hadir dengan regulasi yang tentu menjaga kestabilan berusaha masyarakatnya. Harusnya kalau menjelang Idul Fitri, logika saya jangan mahal. Karena ini Idul Fitri, bos. Mau lebaran, mau puasa, harusnya barang-barang yang mahal. Karena orang mau puasa. Gitu. Jadi itulah. Tapi apapun itu, terima kasih. Nofri udah hadir di sini. Dan telah memberi kita sebuah gambaran bahwa sayur itu bisa diinovasi dengan cara seperti ini dan sangat bermanfaat. Bagi yang mau pesan, silahkan. Dan saya yakin Anda akan menemukan sensasi baru dengan memasak sayur dari instan yang udah dipotong, udah dicucikan oleh Nofri dan kawan-kawannya. Ya, terima kasih. Semoga sukses terus, Nof. Dan cepat-cepat kawin supaya ada yang temani cuci. Dan yang terakhir adalah jawaban pada pedagang apa yang punya sepatu banyak, itu pedagang kaki 5. Kena 5 kakinya. Seandainya saya punya kekuasaan untuk mengatakan ini, pemenangnya adalah Nur Fajriani YouTube. Ya, selamat Nur Fajriani YouTube atas kesempatannya mendapatkan jawaban ini. Salam bagi keluarga Nur Fajriani. Semoga sehat terus dan makan terus.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.